A, kok bisa A bilang ujian itu adalah pesan cinta dari Allah? Iya, padahal boleh jadi di balik ujian itu ada pesan cintanya Allah, datangnya lewat ujian. Nah pertanyaannya, A, apa kabar gembira bagi mereka yang sedang diuji? 5 kabar bahagia untuk yang sedang diuji. 1, orang yang sedang diuji itu sedang diakui sebagai orang beriman. Keterangannya surat Al-Ankabut ayat 2. Kira-kira isinya begini: apakah kamu mengira engkau mengatakan telah beriman kepada Allah, sedangkan engkau belum diuji dalam kehidupanmu? Maka kalau Allah ngasih ujian sama kita, Allah tuh ingin lihat seberapa baik iman kita kepada Allah. Allah tuh pengen tahu, benar hambaku beriman? Iya tah hambaku beriman? Aku uji dia. Orang saat diuji bukan makin jauh dari Allah, tapi makin dekat ke Allah. Dan disadari atau tidak, teman-teman sayang, kadang kita itu bisa lebih dekat sama Allah kalau pas sedang punya masalah. Teman-teman gak pernah tahajud, tiba-tiba mau tahajud. Kita gak pernah tahajud, tiba-tiba tahajud. Bukankah ada hikmah di balik masalah? Waktu kerjanya lancar, jauh dari Allah. Pas kerjanya mandek, tiba-tiba sholat tahajud tah. Gak pernah ke masjid jadi ke masjid. Bukankah itu nikmat? Teman-teman sayang, kadang ujian yang paling berat dalam hidup kita itu bukan ujiannya, tapi saat dikasih ujian, jadi jalan dekat ke Allah atau enggak. Karena ada yang dikasih ujian malah jauh dari Allah. Dia frustasi, ya, dia stres. Kemudian dia bilang ini butuh healing. Kalau ada yang nanya, healing yang terbaik itu apa? Bukan jalan-jalan kemana-mana. Healing terbaik itu kembali ke Allah. Itu jawabannya. Makanya ada masa-masa teman-teman gak pernah nangis, tapi pas lagi dikasih masalah, teman-teman doa, kemudian nangis. Nikmat atau tidak? Itu Allah sedang memelukmu, Allah sedang membelaimu, Allah sedang mendekatimu agar engkau segera kembali kepada Allah. Dan itu nikmatnya luar biasa. Maka hari ini untuk kita yang sedang diuji, yakinlah kita sedang diakui sebagai apa? Orang beriman. Yang kedua, orang yang sedang diuji itu orang yang sedang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kenapa orang yang diuji masuk surga? Iya, makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, makin terbuka pintu surga bagi dirinya. Diuji dia, makin berat ujiannya, maka makin besar sabarnya. Saat sabarnya makin besar, surganya terbuka untuk dirinya. Maka wajar ada orang yang hisabnya nanti ringan di akhirat. Apa salah satunya? Karena Allah segerakan ujiannya di dunia. Dikisahkan ada seseorang yang dia tuh terkaget-kaget ketika sampai di akhirat, dia mendapatkan surga yang levelnya VVIP gitu. Kok bisa ya Allah? Padahal sholatku biasa aja gitu, sedekahku biasa aja, baca Quranku biasa saja. Maka apa alasannya? Iya, aku tempatkan engkau di tempat yang paling baik ini karena selama di dunia engkau sabar dengan ujian yang aku berikan, dan engkau tetap berdoa kepada Allah. Dan ini adalah hasil doa-doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Ternyata Allah tunda pengabulannya. Bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah ingin kita terus mendekat kepada Allah. Kita kadang lupa gitu. Kita suka merasa kalau udah doa maunya segera dikabulkan. Padahal mohon maaf, kalau udah dikabulkan kadang-kadang kita nggak doa lagi gitu. Makanya Allah tunda pengabulannya. Bukan Allah tidak mengabulkan doamu, Allah tahu mana yang terbaik untukmu. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Kalau bukan di dunia, mungkin nanti di akhirat. Allah hanya ingin engkau terus berdoa sampai engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sedang diuji dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu sedang dihapuskan dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, tidaklah rasa sakit yang menimpa seseorang kecuali di saat itu Allah sedang hapuskan setiap dosa-dosanya, Allah sedang hapuskan setiap kesalahannya. Maka ayah bunda, bapak ibu, teman-teman sekalian, kalau kita masih beriman, masih bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah,
Tapi kita ngerasa bahwa kenapa ya? Kok makin taat makin ujiannya tambah berat? Ada gak yang begitu kira-kira? Aku udah hijrah, tapi setelah hijrah malah tambah susah. Ada gak yang begitu kira-kira? Tolong catat jawabannya. Karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita sebelum hijrah itu. Mungkin waktu kita sebelum hijrah begitu banyak dosa kita, begitu banyak maksiat kita. Allah sayang sama kita, Allah uji kita. Kita sabar dengan ujian itu. Maka di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosanya. Dan itu puncak yang paling tinggi dari hikmah ujian yang Allah hadirkan. Makanya kalau ada orang yang sakit suka bilang begini kan, gimana caranya biar cepat sembuh? Bener itu. Tapi ada yang paling bener. Apa? Gimana ya caranya dengan sakit ini Allah hapuskan dosa-dosa saya? Kalau lagi diuji di rumah tangga, gimana ya pas lagi diuji ini Allah hapuskan dosa-dosa saya? Itu yang paling penting. Makanya kalau ada orang yang sakit, apa doanya? Syafaqallah la ba'sa tohurun insyaallah. Semoga engkau cepat sembuh, tidak apa-apa. Allah sedang sucikan dirimu, Allah sedang bersihkan dirimu. Maka bayangkan ya, ketika kita diuji, kita nerima dengan keadaan itu, kemudian kita merasa bahwa yang banyak dosa yang pernah kita lakukan, maka di saat itu bersih semua dosa-dosa kita. Makin berat ujiannya, makin ridho nerimanya, makin bersih setiap apa yang pernah kita lakukan. Dan itu puncak keberhasilan dari setiap ujian yang kita hadapi. Maka bergembiralah yang sedang diuji, karena engkau sedang dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang sedang diuji itu orang yang sedang diangkat derajatnya. Tapi dalam kacamata dunia, kok kita jadi tambah rendah, tambah jatuh? Mohon maaf, di mata dunia mungkin engkau terlihat rendah, tapi dalam pandangan Allah engkau dimuliakan karena ujian yang engkau dapatkan dalam hidup. Maka teman-teman sayang, jangan mengukur ketika Allah memuliakan kita itu dengan aspek dunia yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman gak bisa bilang gini, oh dia kaya, lagi disayang sama Allah. Belum tentu. Dan kita juga gak bisa bilang gini, oh dia miskin, lagi dihinakan oleh Allah. Enggak juga. Ukuran kemuliaan pandangan Allah itu bukan karena harta yang banyak, bukan karena harta yang sedikit, bukan. Ada orang yang lagi viral misalnya, lagi populer, lagi dikenal, gak bisa kita bilang, oh lagi viral, lagi dimuliakan. Belum tentu. Ada orang yang lagi dicaci maki, dihujat netizen se-Indonesia, kita nggak bisa bilang, oh dia lagi dihina sama Allah. Enggak juga. Ukuran kemuliaan bukan itu. Ukuran kemuliaan itu adalah ukuran yang dengan apapun Allah berikan dalam hidupnya membuat dia makin bertakwa kepada Allah. Itu sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian, kata Allah, orang yang paling bertakwa. Berarti apa? Bukan tentang kayanya, bukan tentang miskinnya, bukan tentang terkenalnya, bukan tidak terkenalnya, bukan. Kalau semua itu jadi jalan dekat ke Allah, mulia. Tapi kalau semua itu nggak bikin dekat ke Allah, hina. Maka ada dua istilah, ada nikmat, ada nikmat. Ada pakai ain, ada pakai qaf. Apa bedanya? Kalau pakai nikmat, pakai ain, setiap kebaikan yang diberikan dalam hidup kita yang membuat kita makin dekat ke Allah, itu namanya apa? Nikmat. Tapi kalau qaf, nikmat, setiap kebaikan, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita tapi tidak membuat kita makin dekat ke Allah, itu namanya apa? Nikmat. Bahasa lainnya istidraj. Maka hari ini ukuran kemuliaan seseorang bukan pada aspek dunianya, tapi pada aspek saat dia menjadikan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sekalian, ayah bunda, kalau hari ini kita lagi diuji, dan dengan ujian itu bisa membuat kita makin dekat taat ke Allah, berarti lagi diangkat derajatnya. Dan yang kelima, apa kabar bahagia bagi orang yang sedang diuji? Allah sedang menyiapkan kebaikan dalam hidupnya. Mana hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya.
maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Banyak kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Kita itu nggak mungkin bisa ngerasain yang manis kalau kita belum pernah merasakan yang pahit. Kita nggak mungkin dibentuk kalau kita nggak dibentur dalam hidup ini. Kita nggak mungkin terpelanting kalau kita nggak pernah ngalamin dibanting dalam hidup ini. Maka nikmatilah fase-fase sulit, fase-fase susah, fase-fase lagi diuji itu. Karena disitulah Allah sedang titipkan pesan cinta untuk kita.